welcome to Gibeon Church. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama, kita akan baca ayat fotum kita hari ini yang terdapat di dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayat 20 sampai ayatnya ke-22. Kita akan baca ayat ini secara bergantian dan ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara? Sudah kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kita baca bersama 2-3. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Sama-sama kita bersuka cita, kita memuji Tuhan untuk karya salibnya yang membebaskan kita. Come on. Yesus kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam namamu kami kan beroleh selamat. Amin. Katakan Yesus, Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatanmu Engkau telah mengalahkan maut. Kau selalu ada setia menjaga. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatanmu katakan dia telah mengalahkan maut. Kau selalu ada setia membela. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Mari jemaat Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang hebat. Dia yang berdaulat. Katakan kau yang ambil alih Tuhan. Kau selesaikan. Melakukannya bagi kami Tuhan. Semua telah kau ambil alih. Semua telah kau selesaikan. Kau melakukan bagi kami. One more time. Semua telah kau ambil alih. Semua telah kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Haleluya. Hari ini kita datang, kita memandang Yesus Kristus, nama yang di dalamnya kita beroleh penebusan, nama yang di dalamnya kita beroleh hidup yang baru. Karena karyanya kita semua menjadi berharga, amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini, mari pandang dia. Come on.
Come on, singing. Ku ikut sang putra, dia di depanku mengalahkan maut, persiapkan jalan sampai ia kembali. Ku yakin percaya Kristus jalan kebenaran dan hidup. Maut tak berkuasa, Rajaku tak bangkit. Ku pun hidup dengannya, dia sebut nama. Dengan iman katakan, dia sebut namaku. Come on. Ku ikut sang putra, dia di depanku mengalahkan maut, persiapkan jalan sampai ia kembali. Ku yakin percaya Kristus jalan kebenaran dan hidup. Ku ikut sang putra, dia di depanku mengalahkan maut, persiapkan jalan sampai ia kembali. Ku yakin percaya Kristus jalan kebenaran dan hidup. Jemaat Tuhan dengan iman katakan, ku kan berlari penuh iman, tak berbalik, dia pimpinku di hari-hari penuh hujan, masuk dalam rumahnya. Come on singing. Ku kan berlari penuh iman, tak berbalik, dia pimpinku di hari akhir penuh hujan, masuk dalam rumahnya. Ini iman pengharapan kami Tuhan, ini deklarasi kami. Come on. Ku ikut sang putra, dia di depanku mengalahkan maut, persiapkan jalan sampai ia kembali. Ku yakin percaya Kristus jalan kebenaran dan hidup. Ku ikut sang putra, dia di depanku mengalahkan maut, persiapkan jalan sampai ia kembali. Ku yakin percaya Kristus jalan kebenaran dan hidup sampai ia kembali. Yakin percaya Kristus jalan kebenaran dan hidup. Berikan sorak-sorai pengagungan bagi Allah kita. Yes. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat penebus kita. Wow. Happy Sunday saudara semua. Sebelum kita menyembah Tuhan lebih dalam, saya rindu kita kembali merenungkan katekismus di minggu yang ke-16. Saya akan bertanya dan kita menjawab bersama-sama beserta ayat bacaan kita. Siapakah penebus itu? Satu-satunya penebus adalah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang kekal dan tidak berdosa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan menanggung hukuman atas dosa itu sendiri. Kita membaca dari Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saudara sekalian, bayangkan kita sedang duduk di ruang persidangan, tetapi bukan ruang persidangan di dalam suatu hakim ya yang ada dalam pengadilan, tetapi kita ada di dalam ruang persidangan publik yang diadili secara modern yang berdasarkan identitas dan performa kita. Kita bisa diadili oleh orang sekeliling kita melalui kesalahan masa lalu kita, atau mungkin kesalahan yang hari ini kita perbuat, atau mungkin dosa yang kita sembunyikan dari orang lain. Di dunia masa kini,
orang bisa di-cancel. Dan itu ada sebutannya, yaitu dengan sebutan cancel culture. Di mana ketika orang atau kita mengalami cancel culture, kita bisa kehilangan harapan. Kita bisa kehilangan percaya diri. Bahkan kita bisa mengalami keputusasaan yang begitu berat. Karena mungkin kesalahan kita di masa lampau. Atau mungkin sekali lagi, hari ini kita sedang melakukan kesalahan terhadap seseorang. Karena kita tahu faktanya di dalam pemikiran banyak orang, tidak ada yang bisa menghapus kesalahan di masa lalu. Kesalahan kita akan terus diingat terus menerus oleh orang lain. Namun ada berita baik di sini. Injil mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Yesus Kristus datang bukan untuk mempermalukan kita atau memperberat hukuman kita, tetapi Dia mengambil alih hukuman itu. Dia tidak hanya sekadar menanggung rasa malu yang kita alami hari ini, tetapi Dia memberikan kesempatan yang baru. Dia memberikan hidup yang baru bagi kita semua. Karena Dia tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi Dia juga mengangkat identitas kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Dia membebaskan kita dari perasaan bersalah yang menghantui kita. Dia memberikan tujuan hidup yang baru di tengah dunia yang mengalami kebingungan. Penebusan dalam Kristus menunjukkan bahwa identitas kita bukan ditentukan oleh dunia atau berdasarkan kesalahan kita, tetapi Dia yang telah menebus kita. Sehingga hari ini saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tidak perlu menebus dengan pencitraan atau berusaha terlihat baik, tetapi kita menyadari satu hal. Pada hari ini ketika kita merasa tidak cukup baik, ingat Yesus sudah cukup bagi kita. Amin. Saat kita dihantui oleh perasaan bersalah dan masa lalu kita yang kelam, kita hari ini diingatkan bahwa kita sudah ditebus sepenuhnya. Saat kita mencari makna hidup, hari ini kita menemukan makna hidup yang sejati di dalam Kristus. Penebusan bukan hanya tentang masa lalu kita yang diampuni, tetapi hidup yang saat ini terus diubahkan dan mengalami relasi yang nyata dengan Yesus Kristus tiap hari dan memiliki tujuan hidup yang baru, yaitu memuliakan Tuhan. Dan sebagai pertanyaan reflektif bagi kita pada hari ini, apakah hari ini saya masih mendefinisikan diri berdasarkan kesalahan masa lalu atau performa kita? Apakah saya sungguh-sungguh percaya bahwa identitas saya sekarang adalah orang yang telah ditebus oleh Kristus? Ingatlah saudara sekalian, Kristus datang bukan sekadar mengampuni kita dari rasa bersalah. Dia bukan hanya membela kita, tetapi Dia menggantikan hukuman yang mestinya kita tanggung. Dia mengambil sepenuhnya sehingga kita dipulihkan dan diampuni di hadapan Allah Bapa. Amin. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Kita mengambil waktu sejenak untuk kita melakukan doa pertobatan. Dipersilakan mengambil waktu. Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya penebusku yang telah menanggung hukuman atas dosaku. Ampuni kami kalau kami mungkin masih terikat dengan perasaan bersalah pada masa lalu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami hidup selalu berdasarkan penilaian orang lain. Ampuni kami, karena seringkali kami meragukan karya salib-Mu dan berusaha membenarkan diri kami sendiri dengan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Ingatkan kami bahwa Engkau sudah cukup bagi setiap kami. Bahwa kami sudah diampuni di dalam Engkau. Dan kami dipanggil untuk hidup bagimu. Kami mengucap syukur
atas anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan penyelamat kami yang hidup. Amin. Bersyukur untuk karya penebusan Kristus yang memberikan kita pengharapan yang baru, pengharapan yang kekal. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini, saudara. Katakan, dalam Kristus harapanku. Dalam Kristus harapanku, Dialah terang kekuatanku. Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna. Menghiburku, Kau segalanya, dalam kasih-Mu ku teguh. Kristus menjadi manusia dalam kepenuhan Allah, pemberian kasih dan kebenaran ditolak oleh umatnya, dan pada salib Dia mati, murka Allah ditanggungnya, setiap dosa dilimpahkan, kematiannya buatku hidup. Yesus mati, disalibkan, terang dunia dikorbankan. Namun Dia yang mulia, bangkitlah Dia dari maut. Kemenanganlah miliknya, dosaku telah dikalahkan. Ku miliknya, Dia milikku, oleh darahnya ku hidup. Sama-sama dengan imanmu katakan, Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, di atas Dia ku teguh. Katakan, Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, di atas Dia ku teguh. Ku tak takut atas maut, tak takut atas maut. Kuasa Kristus di dalamku, dari lahir sampai mati. Katakan, Dia yang memegang hidup kita. Amin. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus, sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup, sampai di akhir hayatku. Katakan, dalam kuasa-Nya ku hidup. Siapa kami ini, Tuhan? Sama Engkau yang maha kuasa, yang maha mulia, rela disalibkan untuk menanggung setiap dosa kami. Begitu besar kasih-Mu, Tuhan, untuk setiap kami, sehingga kami dibebaskan dari maut, bahkan kami beroleh hidup yang baru.
hidup yang kekal. We thank you Lord. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan hanya padamu. Ajar kami, biar kami hanya terus memandang kepada Kristus. Lebih dari segalanya. Tiada yang lain. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, raised to life, ascended to your throne. Son of man, glorious is your reign. Exalted Lord, we worship you above. Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. Yes, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, ascended to your throne. Son of man, glorious is your reign. Exalted Lord, we worship you. Crucified, laid behind the stone, raised to life, ascended to your throne. Son of man, glorious is your name. Exalted Lord, we worship you above Mari jemaat Tuhan, kita mau pandang Dia, katakan crucified, laid behind the stone, raised to life, ascended to your throne. Son of man, glorious is your reign. Exalted Lord, we worship you above all. Son of man, glorious is your reign. Exalted Lord, we worship you above all.
kami memandang kepada salib Kristus, di situ terletak keberhargaan kami. Ketika kami memandang kepada salib Kristus, di situ terletak penerimaan kami. Ketika kami memandang kepada salib Kristus, di situ terletak harta kebanggaan kami, Tuhan. Seringkali kami terpikat oleh apa yang dunia tawarkan. Seringkali kami menjadi sama dengan apa yang dunia kejar. Tapi ketika kami melihat karya pengorbanan-Mu, justru Engkau meninggalkan segala-galanya demi mendapatkan kami yang berdosa. Kami yang melawan Engkau, kami yang memusuhi Engkau. Tapi karena anugerah-Mu yang mengejar kami boleh diperdamaikan dan menjadi anak-anak Allah. Biarlah itu menjadi kebanggaan kami. Karena kami milik kepunyaan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu. Karya yang sempurna yang menjadikan hidup kami berharga dan berpengharapan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bantu kami. Bila hati kami terus mengalami Engkau. Hati kami terus memandang kepada Engkau. Perbarui hati kami. Tuntun kami ke dalam pertobatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Baik saudara, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tapi sekali lagi saya rindu kita membaca ayat bacaan kita. Dari Roma 8 ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Biarlah waktu kita membaca ayat ini kita mengingat bahwa waktu kita memberikan persembahan, ini adalah respon syukur kita. Karena kita sudah menerima berkat terbesar, yaitu Yesus Kristus yang diberikan bagi kita. Sehingga kita menerima hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Anda bisa memberi persembahan melalui transfer, amplop yang telah disediakan dan QR code. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu. Bahkan Engkau memberikan putra tunggal-Mu Yesus Kristus. Sehingga hari ini kami sudah menerima berkat terbesar yaitu keselamatan yang Kau berikan dalam Kristus. Biarlah ketika kami memberikan persembahan, kami memberi dengan sukacita, dengan ungkapan syukur kami. Karena kami sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Dan biarlah melalui persembahan kami boleh dipakai supaya berita Injil boleh dibagikan. Dan banyak jiwa datang kepadamu melalui persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberikan persembahan. Shalom Gibeon Church, kembali bersama saya Nia dalam Gibeon Weekly News. Apakah Anda sedang mencari bacaan untuk memperlengkapi wawasan mengenai Injil? Tenang, Gibeon Church memiliki bookstore yang berlokasi di dekat pintu masuk di lobi gereja.
Kami menyediakan berbagai pilihan buku Kristen berkualitas yang tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membangun iman Anda. Gereja adalah tempat di mana kita memiliki keluarga rohani yang saling membangun untuk bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Allah Tritunggal. Seberapa pentingkah komunitas rohani dan gereja lokal bagi orang percaya? Kita akan bersama-sama kupas tuntas dalam kelas Anda Pasti Selamat sesi terakhir dengan judul Eklesia. Kelas akan diadakan hari ini pukul 3 sore di Gibeon Church lantai 3. Parents, menyerahkan anak kepada Tuhan adalah salah satu langkah iman sebagai bentuk kepercayaan kita kepadanya. Jika Anda rindu untuk mengambil langkah ini, segera daftar melalui Gibeon App sebelum tanggal 10 Mei. Acara penyerahan anak akan diadakan hari Rabu tanggal 20 Mei. Untuk info lebih lanjut, kunjungi Connect Booth di lobi gereja. Church, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah on-site memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei dalam 3 sesi, pukul 8, 10.30, dan 1 siang. Dalam perayaan ini, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan choir dalam nyanyian yang akan membawa kita kembali menaruh iman, pengharapan, dan arah hidup kita kepada Kristus. Ajak keluarga Anda untuk hadir dan beribadah bersama. Youth akan digabung dengan ibadah umum ini, sedangkan Kids tersedia pukul 8, 10.30, dan 1 siang. Ministry is not just volunteering, it's worship. Pagi Happy Sunday. Pagi berapa orang? Udah ada tempat? Bebas sih, mau depan dah? Depan. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku. Dunia magang itu dunia penyembahan berhala. Itu Intro ambil keyboard ya, 8 ya. 8 on. You never start to drop cut? He's perfect. Oh my god, Bernard! I know. Apa? Managing my cars. Managing your car? In the game? Kayak kelihatan kurang pro gak sih kita kalau kayak gini? Enggak, mata di sini. Di pengumuman summer camp dan nanti Komike bisa siap-siap. Untuk hari ini khotbahnya 50 menit. Siap. Jadi, kita melayani sebagai respon syukur atas kasih karunia Kristus. On Sunday we gather, all week we live as the church. Discover your calling through ministry. Mungkin Anda masih ragu, bingung harus mulai dari mana, atau belum yakin langkah apa yang bisa diambil. Melalui Discover Your Calling, Anda diajak untuk bertumbuh, mengenal diri dan panggilan Tuhan, serta mulai melangkah terlibat dalam pelayanan sebagai satu tubuh Kristus. So, let's not just go to church, let's be part of it. Segera daftarkan diri Anda sebelum tanggal 3 Mei melalui Gibeon App. Mau nanya-nanya dulu? Langsung saja kunjungi DYC Booth setelah ibadah nanti. Sekian untuk Gibeon Weekly News kali ini. Enjoy the sermon and God bless you. Untuk pengumuman kita hari ini. Welcome to Gibeon Church untuk saudara semua yang hadir secara onsite maupun yang hadir secara live streaming. Thank you for joining us. Dan di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk discover your calling through ministry. Dan saya ingin mengajak saudara-saudara yang sudah ada di dalam care group, saudara bisa mendoakan, menggumulkan, dan bergabung di dalam ministry. Saudara, saya yakin sekali bahwa waktu kita melayani, Tuhan sedang memproses dan membentuk kita juga untuk semakin serupa Dia. Amin. Dan saya ingin mengencourage saudara yang sudah ada di dalam CG, sekali lagi. Kenapa ini penting? Karena kami tidak ingin memanfaatkan Anda untuk membangun gereja ini. Tapi justru melalui gereja ini, kami rindu setiap pribadi dibangun. Itu yang jauh lebih penting. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan saudara yang ada di dalam care group, boleh bergabung di dalam pelayanan melalui Discover Your Calling Through Ministry. Kalau ada sesuatu yang saudara pengen tanya, saudara boleh kunjungi di YC booth kita yang ada di luar. Lalu saudara bisa ngobrol dengan beberapa
leaders maupun pastor yang ada di sana. Nah saudara, itu hal yang saya ingin ingatkan kepada kita, dan hari ini kita masih di dalam rangkaian sermon series kita The Gospel After Genesis. Dan kita sudah ada di week yang ke-7, dan tema perenungan kita hari ini saya beri judul Apa yang kita banggakan. Dan firman Tuhan yang melandasi perenungan kita diambil di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 27 sampai 31, lalu kita move kepada pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca bergantian, saya mulai terlebih dahulu, lalu kemudian kita bersama-sama membaca bagian yang berwarna ungu. Roma 3 ayat yang ke-27, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Pasal yang keempat ayat yang pertama. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ayat yang kelima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagialah orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Yang berbahagia setiap kita yang boleh membaca firman, merenungkannya, dan yang lebih penting yang dimampukan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, di dalam perenungan teks kita hari ini, Roma pasal yang ketiga dan Roma pasal yang keempat secara khusus, saya merenungkan ada 3 hal yang penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita akan bicara tentang fakta. Yang kedua, kita akan bicara tentang masalah. Dan yang ketiga, kita akan melihat solusi. Saudara, kita akan masuk kepada poin yang pertama. Kita akan bicara tentang fakta. Bahwa semua orang pasti memegahkan sesuatu. Dan untuk melihat fakta ini, saudara, bahwa semua orang memegahkan sesuatu, dan ini bukan sekedar sesuatu yang konseptual, saya ingin membawa kita masuk sebentar kepada konteks yang konkret ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini. Kalau saya boleh gambarkan secara sejarah bagaimana sebelum Rasul Paulus menuliskan surat Roma, saudara, kita tahu pada waktu hari Pentakosta di dalam catatan Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-10, di sana dikatakan ada orang-orang Roma yang hadir pada waktu itu. Dan besar kemungkinan, saudara, sebagian dari mereka kemudian bertobat, lalu mereka itu kembali ke Roma, dan di sanalah mula-mulanya komunitas Kristen itu terbentuk. Dan seiring waktu kemudian gereja dan komunitas ini bertumbuh, dan ternyata hampir tidak bisa dihindari. Ada orang-orang lain selain orang-orang Yahudi yang kemudian bergabung dan menjadi percaya pada waktu itu. Jadi dengan kata lain begini, sejak awal gereja di Roma adalah gereja yang cukup beragam. Nah kemudian saudara, ada satu peristiwa penting yang terjadi sekitar tahun 49 Masehi. Ketika ada seorang kaisar Romawi yang bernama Kaisar Claudius memberikan sebuah perintah supaya semua orang Yahudi meninggalkan kota Roma. Saudara bisa lihat ini di dalam catatan Kisah Rasul pasal 18 ayat yang kedua.
Jadi besar kemungkinan orang-orang Yahudi pada waktu itu termasuk orang-orang Kristen Yahudi itu harus pergi meninggalkan kota Roma. Saya nggak tahu apa alasan kenapa Kaisar Claudius memerintahkan semua orang Yahudi harus keluar dari kota Roma. Tetapi yang pasti mereka harus keluar dari sana. Setelah mereka keluar, saudara, saya membayangkan selama mereka tidak ada orang-orang yang non-Yahudi, yang notabene adalah Gentiles, kemudian mengambil alih kehidupan gereja di kota Roma. Lalu sekitar 5 tahun kemudian, kurang lebih di tahun 54 Masehi, dari 49 sampai 54, ketika Kaisar Claudius meninggal, orang-orang Yahudi kemudian nampaknya diizinkan untuk kembali ke kota Roma. Tetapi yang menarik, saya membayangkan waktu mereka kembali, mereka mungkin menemukan gereja yang tadinya dibangun oleh mereka menjadi berbeda. Orang-orang yang kemudian tadinya ada di sana yang notabene adalah orang-orang Yahudi, sekarang gereja itu dipimpin oleh orang-orang non-Yahudi. Kalau dulu mereka yang memimpin, sekarang mereka harus dipimpin. Kalau dulu mereka yang kemudian membentuk budaya, sekarang mereka yang harus menyesuaikan diri. Kalau dulu budaya mereka yang paling dominan, sekarang budaya lain yang membentuk. Nah, di dalam konteks inilah, 2-3 tahun kemudian, kurang lebih tahun 56 sampai 57 Masehi, Rasul Paulus kemudian menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma. Bukan kepada gereja yang baru mulai, tetapi kepada gereja yang sudah ada dan besar kemungkinan kepada mereka yang sedang bergumul. Apa yang menjadi pergumulan mereka? Mungkin mereka sedang bergumul dengan perbedaan. Mereka bergumul dengan perubahan. Mereka bergumul dengan kebutuhan untuk merasa lebih benar dari yang lain. Mereka bergumul dengan sebuah pergumulan bahwa ini kan dulu gereja yang mula-mula ini kita ini. Sekarang kenapa mereka yang memimpin? Dan tahukah saudara, di balik semua perbedaan itu, sebetulnya ada satu hal yang sedang terjadi di dalam hati mereka masing-masing. Yaitu mereka sedang berupaya untuk bermegah. Membandingkan sesuatu. Membanggakan sesuatu. Kalau orang Yahudi pada waktu itu bisa sekali bermegah di dalam Taurat. Mereka bisa sekali bermegah di dalam identitas mereka sebagai apa? Sebagai umat pilihan Allah. Sebagai pemimpin gereja mula-mula. Sebagai pendiri gereja. Mereka sangat mungkin bermegah untuk hal itu. Tapi jangan salah saudara. Orang-orang Yahudi yang non-Yahudi pun sangat mungkin bisa bermegah, berbangga di dalam kebebasan mereka. Wah, kalian kan ini yang disuruh keluarkan sama Kaisar Claudius. Kami ini orang-orang yang bebas. Bisa jadi mereka juga berbangga atas apa? Gereja ini bisa berubah, bisa seperti ini karena perubahan yang kami bawa. Tetapi saudara, kalau kita melihat sekalipun cara mereka bermegah berbeda, tapi nampaknya mereka punya akar yang sama. Mereka masing-masing memiliki alasan untuk merasa lebih benar daripada yang lain. Dan di dalam situasi ini, saya perlu menjelaskan ini saudara karena saya pengen membawa saudara untuk melihat situasinya. Dan di dalam situasi yang seperti ini, Paulus masuk dan mengajukan satu pertanyaan yang tajam. Di dalam ayat 27 bagian A. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Di tengah orang-orang Yahudi yang merasa kami ini adalah orang Kristen mula-mula. Di kota Roma, di tengah situasi orang-orang yang non-Yahudi yang merasa bahwa gereja ini bisa berubah karena kami. Paulus mengajukan satu pertanyaan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Dan dengan tegas, Paulus memberi jawab, tidak ada. Berdasarkan apa? Perbuatan? Tidak. Berdasarkan apa? Status? Tidak. Identitas? Bukan. Dan tahukah saudara, hal-hal yang seperti ini sangat lekat dan dekat dengan kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya untuk kita, apa sih artinya bagi kita hari ini?
Sebelum kita selalu berpikir itu kan masalahnya jemaat di Roma. Kita perlu jujur hari ini melihat ke dalam diri kita. Mungkin kita tidak bermegah di dalam hukum Taurat. Tapi saya yakin kita semua sangat mungkin bermegah atas sesuatu. Dan cara kerja bermegah itu kira-kira seperti ini. Kita selalu membangun identitas kita melalui komparasi. Melalui perbandingan. Mungkin kita tidak secara eksplisit menampilkan ini. Tapi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, mungkin kita bisa berkata begini. Ya kalau dibandingkan dengan dia, saya masih lebih baiklah pastor. Kalau soal itu, sepertinya saya lebih unggul. Dalam konteks pekerjaan mungkin sekali kita berpikir, wah memang dia sukses. Tapi kalau mau ditelusuri pastor, saya ini lebih bertanggung jawab loh. Oh dia mungkin pintar pastor. Tapi saya sebetulnya ini lebih rajin loh. Dalam konteks rohani. Mungkin saudara lihat yang ada di depan, bahkan para pastor, saudara bisa bilang begini, ya memang dia aktif sih melayani. Tapi kalau mau tahu, saya ini lebih konsisten saat teduh. Dia memang melayani di panggung. Tapi kalau pastor lihat belah hatiku, hati saya lebih tulus. Dalam konteks komunitas, sangat mungkin kita bisa berpikir di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Ya memang absen CG-nya lebih bagus pastor dari saya. Tapi kalau soal firman, bisa diadu. Saya pasti lebih dalam. Saudara lihat poin saya. Kecenderungan hati kita sangat gampang untuk membandingkan. Dan di atas itulah kita bermegah. Mungkin bagi Anda yang aktif di media sosial, saudara lihat, ciamik ya postingannya di media sosial. Tapi tahu enggak pastor, aslinya enggak seperti itu. Postingannya memang bagus, tapi hidup saya itu jauh lebih real. Mungkin saudara bilang begini, wah saya udah ngerti Injil pastor. Kita semua tahu semua itu. Tapi seringkali kalau boleh jujur, hati kita masih seringkali bergumul dengan hal-hal yang seperti ini. Jangan-jangan sebetulnya banyak dari kita ini sudah mengenal Injil, tapi kita tahu hanya di kepala kita. Tapi kita masih cari pembenaran di tempat yang lain. Dan inti dari semua itu saudara, kita seringkali mencari sesuatu untuk membuat diri kita merasa lebih benar, lebih baik, lebih layak daripada orang lain. Dan kalau mau ditelusuri lebih dalam lagi, sebetulnya hati manusia ini bukan hanya cari pembenaran, tapi juga cari pujian. Applause. Kita tidak hanya ingin benar, kita ingin diakui. Kita tidak hanya ingin diterima, kita ingin dipuji. Dan itulah sebabnya saudara, secara natur manusia tidak tahan ketika direndahkan. Satu kali saudara saya menulis buku, sebelum menulis buku Menjadi Sahabat Injil, saya pernah menulis 2 buku kecil tentang eksposisi dari kitab Esther dan Filipi. Dalam proses itu saudara, waktu saya menulis itu, saya bekerja pagi, siang, malam dan sebagainya, bahkan kadang-kadang sampai subuh. Membaca, mengedit, saya melakukan itu semua, bahkan waktu itu saya belajar untuk mendesainnya sendiri. Saya melakukan itu semua, lalu kemudian saya bawa itu bahkan sampai ke tempat percetakan sendiri. Saya cetak sendiri, saya pakai uang sendiri, lalu kemudian saya bagikan itu di gereja. Karena ini ada sebuah program sebetulnya di gereja. Waktu saya melakukan itu, saudara, tiba-tiba istri saya bilang begini, gitu aja kok bangga. Ngomong gitu sama saya. Biasa kok, gak usah bangga. Kebanggaan kita itu sama Yesus. Waktu dia bilang begitu, saudara, tiba-tiba saya ngamuk. Kamu enggak tahu ya saya kerja keras untuk ini.
Kasih pujian sedikit. Loh, kok ngamuk kamu? Artinya benar kan? Kamu kerjain tidak tulus kan? Digituin lagi saudara makin marah. Tapi apa yang saya mau bilang kepada saudara begini. Natura kita itu tidak pernah tahan waktu kita direndahkan. Kita pengen selalu dipuji. Wah, gereja ini bagus karena kamu ya. Wah, gereja ini jemaatnya banyak karena kamu ya. Wah, gereja ini CG-nya bagus karena kamu ya. Saudara, natur kita itu selalu kan pengen dipuji. Tapi waktu kita direndahkan, atau enggak usah direndahkan. Enggak dikasih pujian. Dalam hati mungkin kita bilang ini. Buat apa aku ngelakuin ini semua? Percuma deh. Gak ada yang puji. Coba perhatikan ya. Inilah natur kita. Ketika hal yang kita megahkan tidak mendapatkan pujian. Tiba-tiba hidup kita itu menjadi runtuh. Dan tahu nggak? Hidup kita ini selalu bergerak menuju dua arah. Kalau kita merasa lebih baik. Kita mulai merasa lebih baik dan lebih benar daripada orang lain. Dan ditarik lagi lebih jauh, jangan-jangan kita mulai bisa menghakimi orang lain. Tapi kalau kita merasa kalah, kita mulai inferior, minder. Tapi dalam hati kita mulai membenci. Ada iri hati di sana. Dan inilah kecenderungan hati kita sebenarnya. Yang intinya kita tetap merasa lebih baik dari orang lain. Entah itu dengan cara kita membenarkan diri kita atau kita membandingkan dengan orang lain yang lebih buruk. Itulah sebabnya saudara, Timothy Keller di dalam sebuah komentarinya dia pernah berkata demikian. Setiap kemegahan adalah sebuah ejekan. Ketika kamu membangun identitasmu di atas sesuatu, kamu secara otomatis merendahkan siapapun yang tidak memiliki hal itu. Artinya begini, setiap kali kita bermegah, kita sedang mencari aplaus, pujian. Kita ingin ada yang melihat hidup kita dan mengatakan, kamu memang lebih baik. Tapi masalahnya saudara, aplaus itu selalu bekerja dengan cara komparasi, perbandingan. Kalau kita ingin berhasil dipuji, kalau kita ingin dipuji lebih berhasil, maka harus ada orang lain yang kurang berhasil. Kalau kita ingin dianggap lebih rohani, maka harus ada orang lain yang kurang rohani. Jadi, kalau saya mau simpulkan, setiap kemegahan adalah sebuah cara halus untuk mendapatkan pujian, aplaus dari manusia. Yang kita kejar sebetulnya bukan sekedar untuk menjadi lebih benar, tapi kita pengen diterima, kita pengen diakui. Dan disinilah sekali lagi, waktu Paulus berkata, kita mau berbangga dalam hal apa? Tidak ada. Perkataan ini menjadi sangat radikal. Karena tidak ada alasan seorang pun untuk bermegah. Tidak ada alasan untuk seseorang merasa lebih benar. Tidak ada ruang untuk seseorang merasa lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada dasar oleh seseorang untuk membangun identitasnya di atas kebenaran dirinya sendiri. Jadi waktu Paulus bilang kepada jemaat di Roma, apa alasan kita bermegah? Tidak ada. Ini adalah perkataan yang sangat radikal. Yang langsung menghujam hati setiap orang yang mendengar dan membacanya. Saudara, senada dengan ini sebetulnya ratusan tahun yang lampau sebelum Paulus, Nabi Yeremia sudah pernah menuliskan ide tentang bermegah. Dan itu dicatatkan dengan jelas di dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini tidak berkata stop bermegah. Jangan bermegah. Tidak demikian. Tapi ayat ini menegaskan jangan bermegah
atas hal-hal berikut ini. Yang bijaksana jangan berkata karena saya pintar, maka saya bernilai. Yang kuat jangan berkata karena saya kuat, maka saya berkuasa. Yang kaya jangan berkata karena saya punya sesuatu, maka hidup saya berarti. Itulah sebabnya saudara, waktu kita membaca ayat ini, sebetulnya penulis kitab Yeremia maupun Paulus pengen mengarahkan kita kepada satu pesan yang penting. Bahwa bermegah itu nggak bisa dihilangkan di dalam hati kita. Tapi perlu diarahkan. Dan yang menarik adalah begini. Kalau saudara membaca Yeremia pasal 20, pasal 9 tadi ayat 23. Kata bermegah itu kata Ibraninya adalah kata halal. Jadi halal di dalam bahasa Ibrani artinya bermegah. Memuji, memuliakan. Dari kata halal ini saudara, muncullah kata haleluya. Yang artinya apa? Pujilah Tuhan. Jadi kata yang sama bermegah, itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, tetapi pada saat yang sama juga bisa dipakai untuk membanggakan diri sendiri. Maka dari itu kalau saya boleh simpulkan, hati manusia tidak pernah berhenti untuk memuji sesuatu. Tapi pertanyaannya ialah siapa yang kita muliakan? Nah, saudara, saya pengen berhenti sebentar di sini. Kita mau stop and reflect. Coba tanyakan pertanyaan berikut ini kepada diri kita dengan jujur. Apa yang membuat saya, kita semua ini merasa lebih dari orang lain? Bagaimana reaksi kita waktu kita dikritik? Apakah kita langsung defensif, tersinggung, atau merasa hancur? Kalau hal yang kita banggakan itu hilang, apakah kita masih merasa berharga? Apakah yang kita miliki kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Atau kita pakai diam-diam untuk meninggikan diri kita? Dan inilah sebuah fakta. Bahwa semua manusia pasti memegahkan sesuatu. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Setelah kita tahu faktanya, kita perlu lebih dalam lagi. Di balik semua ini saudara, ternyata ada masalah yang timbul. Masalahnya apa? Masalahnya ialah kemegahan diri itu selalu membawa kepada kerusakan. Kemegahan itu selalu membawa kepada kerusakan. Waktu Paulus berkata tidak ada dasar untuk bermegah, kita mungkin bertanya, kenapa sih nggak ada dasar untuk bermegah sama sekali? Apa yang membuat semua dasar di dalam diri manusia bermegah itu runtuh? Saudara tahu, Paulus menjawab di dalam ayat 28. Dia mengatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Secara logikanya begini, kalau kita dibenarkan atas apa yang kita lakukan, maka selalu akan ada ruang untuk kita berkata, saya punya andil di dalamnya. Saya berkontribusi untuk itu. Dan di titik itulah kita kemudian bisa bermegah. Tapi waktu Paulus berkata kita dibenarkan karena iman, artinya kita tidak membawa apa-apa untuk ditawarkan kepada Tuhan. Kita hanya menerimanya saja. Dan ini konsisten sekali saudara dengan definisi iman sendiri. Saya mencari definisi iman melalui satu buku seperti kamus, ya, Helps Word Studies. Kata iman yaitu pistis di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan begini. Itu selalu berarti hadiah dari Allah dan tidak seorang pun yang bisa menghasilkannya. Dan inilah yang sebetulnya membuat semua dasar yang berasal dari dalam diri kita untuk bermegah runtuh total. Tetapi masalahnya begini, saudara. Kita tahu ini semua, tapi kita masih seringkali hidup seolah-olah kita perlu melakukan sesuatu kepada Tuhan supaya kita diterima. Dan waktu kita hidup dengan cara itu sebetulnya, kemegahan itu tidak pernah bersifat netral. Itu selalu membawa kerusakan. Setidaknya saudara ada 3 hal yang
saya temukan di dalam kemegahan diri yang selalu membawa kerusakan. Yang pertama, kemegahan diri itu menggeser cara kita berelasi dengan Allah. Saudara, di sini saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa kemegahan akhirnya membuat Allah itu berhenti mengasihi kita. Tidak. Saya tidak ingin mengatakan itu. Dan bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Waktu kita bermegah, Tuhan tidak berhenti mengasihi kita. Dia tetap mengasihi kita. Tetapi waktu kita bermegah dengan diri kita sendiri, itu menggeser cara kita berelasi dengan Allah. Maksudnya apa? Kita akan bilang begini, Tuhan lihat apa yang saya lakukan. Bukan lagi tentang Tuhan, saya perlu Engkau. Akhirnya ketaatan kita berubah fungsi. Bukan lagi sebagai respon kasih, tetapi seringkali jadi alat untuk mengontrol Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu berhutang sama kita. Dan apa dampaknya saudara atas hal ini? Ketika kita bermegah atas prestasi dan diri kita, maka kita tidak akan pernah benar-benar menghargai dan bergantung kepada kasih karunia. Akhirnya relasi kita dengan Allah berubah dari yang tadinya kita harusnya menerima anugerah menjadi upaya untuk membuktikan diri. Lalu yang kedua, saudara, saya menjumpai kemegahan diri itu merusak kesatuan dengan sesama. Coba perhatikan ayat 29 sampai 30. Saya ngajak kita baca lagi sekali lagi ayat ini. 2, 3. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Paulus berkata, Allah adalah Allah orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Artinya, tidak ada kelompok yang lebih unggul, tidak ada kelompok yang lebih superior dibandingkan dengan yang lain. Karena iman yang sama diberikan oleh Allah yang sama kepada orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Tetapi kalau kita bermegah atas diri kita akan punya kecenderungan untuk mulai membandingkan diri dan merasa lebih benar dan cenderung sulit untuk menerima perbedaan. Relasi akhirnya berubah dari keluarga di dalam Tuhan jadi kompetitor rohani yang perlu dikalahkan. Kita akan gampang bilang begini, gerejaku lebih baik dari gerejanya. Gerejaku lebih gospel dari gerejanya. CG-ku lebih guyup dibanding CG-nya. CG-ku lebih rajin-rajin dibanding CG-nya. Dan sederhananya saudara, saya pengen bilang begini. Kita akan selalu melihat orang lain itu sebagai kompetitor yang perlu dikalahkan. Bahkan ancaman bagi diri kita sendiri. Dan ini sangat merusak. Dan yang ketiga saudara, kemegahan diri itu mengalihkan cara kita membaca firman. Ayat 31 menegaskan hal ini. Paulus mengatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Di sini Paulus berkata, hukum Taurat tidak dibatalkan, tetapi ditegakkan. Dan masalahnya bukan pada firman, tapi cara kita membaca dan memakainya. Dan kalau kita bermegah atas diri kita, maka kecenderungannya kita akan memakai firman untuk membenarkan diri kita. Bukan lagi untuk mengenal Tuhan dan melihat kebutuhan kita akan anugerah Tuhan. Firman yang tadinya adalah cermin buat diri kita, berubah menjadi alat untuk membenarkan diri kita. Intinya begini saudara, dari 3 hal ini, saya pengen bilang bahwa kemegahan diri akan merusak banyak hal. Kemegahan diri membuat kita merasa tidak butuh anugerah, tidak butuh orang lain, dan akhirnya kita merasa gak butuh Tuhan. Saya cukup dengan diri sendiri. Dan tanpa sadar sekali lagi, kita menjadi budak pencarian akan pujian. Kita menjadi budak dari aplaus. Lantas,
apa solusi supaya kita tidak terjebak di dalam kemegahan diri. Kita sudah tahu faktanya, kita tahu masalahnya. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga. Saudara, saya akan cukup banyak spending time dengan poin yang ketiga ini. Karena saya pengen kita belajar bersama bagaimana kita dealing dengan isu kemegahan diri. Solusinya ialah salib. Salib adalah dasar kemegahan kita. Nah, saudara, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hati manusia itu tidak pernah berhenti untuk memuji sesuatu. Jadi solusi atas kemegahan diri itu bukan berhenti bermegah, tetapi bermegah dari sumber yang benar, yaitu Tuhan. Dan untuk menjelaskan poin ini, saudara, saya ingin memberikan satu ilustrasi terlebih dahulu. Saudara pernah nggak dengar istilah the overview effect? Pernah dengar istilah itu? Atau begini deh, saudara pernah dengar pesawat Artemis II? Pernah ya? Barusan kita lihat muterin bumi dan bulan, lalu sampai kembali di bumi. Nah, istilah the overview effect ini ada kaitannya dengan dunia antariksa. Dan istilah ini dimunculkan pertama kali oleh seorang penulis yang tertarik dengan dunia antariksa yang namanya Frank White. Apa sih the overview effect itu? The overview effect itu adalah sebuah perubahan kesadaran yang dialami oleh para astronot saat mereka melihat bumi dari luar angkasa. Saat mereka melihat bumi sebagai bola biru yang kecil, yang rapuh dan bercahaya di tengah kegelapan manusia, terjadi sesuatu di dalam jiwanya mereka. Jadi overview effect ini bahkan sampai mempengaruhi jiwa mereka. Mereka tidak lagi melihat batas negara, perbedaan suku atau konflik politik. Mereka hanya melihat satu kemanusiaan yang utuh. Masalah-masalah yang tadinya terasa sangat besar di bumi, tiba-tiba terlihat sangat kecil dan tidak punya arti dibandingkan dengan kemegahan ciptaan yang mereka saksikan. Surah ilustrasi ini saya tunjukkan kepada saudara untuk memperlihatkan begini. Seperti para astronot ketika melihat kemegahan alam semesta, orang-orang percaya, waktu melihat salib, mereka akan mengalami yang namanya spiritual overview effect. Di mana ego yang tadinya terasa besar, tiba-tiba mendadak sirna di hadapan kemuliaan dan keagungan Allah. Dan Paulus memberi kita contoh yang nyata di dalam Roma pasal 4 ayat 1-8 terkait atas solusi ini. Paulus menunjukkan ada dua tokoh besar sebetulnya di dalam Alkitab, yaitu Abraham dan Daud. Di dalam pasal 4 ayat 1-3, pasal 6, pasal 4 ayat 6-8, Paulus mengutip apa yang terjadi kepada dua tokoh besar ini. Keduanya adalah tokoh perjanjian lama. Dan kalau kita bicara jujur, secara manusia, keduanya punya alasan untuk bermegah. Abraham punya segudang prestasi tentang iman. Kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal yang ke-12, ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya, dia pergi tanpa tahu kemana dia akan pergi. Abraham bahkan disebut sebagai bapa leluhur. Bahkan kalau saudara membaca pasal 4 ayat yang ke-11, saudara teruskan sedikit, dikatakan Abraham itu adalah bapa semua orang percaya. So, bagi saya ini bukan sebutan sembarangan. Ini bukan gelar yang biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau saya bisa berandai-andai, kalau seolah-olah Abraham hidup hari ini dan dia bermegah atas dirinya, maka sangat mungkin dia berkata, saya sudah membuktikan iman saya. Saya sudah taat sampai sejauh ini. Daud tidak kalah mentereng, saudara. Dia punya segudang prestasi yang lain. Dia pernah mengalahkan seorang Filistin yang begitu besar, namanya Goliat. Dia dikenal sebagai raja terbesar Israel. Dia menulis begitu banyak mazmur. Dan sekalipun dia pernah jatuh di dalam dosa persinahan, tapi Alkitab tetap mencatat dia adalah seorang yang berkenan di mata Tuhan. Kalau saya membayangkan Daud hidup sampai hari ini dan dia bermegah atas dirinya, maka bisa saja dia berkata, lihat apa yang sudah aku capai. Ini perjalananku sama Tuhan. Tapi yang mengejutkan, waktu Paulus menuliskan pasal 4 ayat 1-8, Paulus seolah-olah mengatakan Abraham tidak bermegah di dalam perbuatannya.
Daud tidak bermegah di dalam kebaikannya. Abraham tidak berkata, lihat apa yang saya lakukan. Tapi dia dikatakan, dia percaya kepada Tuhan. Daud tidak berkata, lihat hidup saya. Tapi justru di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, dia mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Saudara, orang yang paling punya alasan untuk bermegah, justru tidak bermegah di dalam dirinya. Kalau Abraham tidak bermegah di dalam ketaatannya, Daud tidak bermegah di dalam pencapaiannya. Lalu hari ini kita mau bermegah di dalam apa? Tidak ada. Selain di dalam Tuhan. Saudara, ini bukan sekedar pernyataan yang emosional. Bagi saya ini punya alasan yang sangat kuat dan dalam. Dan saya ingin menyusun logika pikirnya dengan cara seperti ini. Hari ini saudara, masalahnya bukan karena kita hanya kurang baik dibandingkan orang lain. Kalau ini masalah hidup kita, maka solusinya adalah kita perlu menjadi sedikit lebih baik saja dari orang lain. Masalah dalam diri manusia bukan karena kita hanya kurang baik dibandingkan orang lain. Karena kalau itu masalahnya, solusinya kita perlu sedikit aja lebih baik. Tapi Paulus di dalam bacaan kita menunjukkan sesuatu yang lebih serius. Bahwa standarnya Tuhan bukan komparasi, bukan perbandingan. Tetapi kesempurnaan. Kita tidak sedang berdiri di hadapan Tuhan sambil berkata, saya lebih baik dari dia. Di hadapan Tuhan pertanyaannya bukan apakah kamu lebih baik. Melainkan apakah kamu sempurna. Soalnya kalau boleh jujur, seringkali kita ini merasa lebih baik, merasa aman, waktu kita membandingkan diri kita itu secara horizontal. Tapi di hadapan Allah, garis pengukurnya bukan orang di sebelah kita. Melainkan kekudusan Tuhan sendiri. Kalau standarnya Tuhan itu 100, nilai 99, itu sama gagalnya dengan nilai 10. Dan untuk itu saudara, di titik itu, semua dasar kita untuk bermegah di hadapan Tuhan runtuh total. Saudara, waktu kita sadar standarnya Tuhan itu adalah kesempurnaan, maka tidak ada seorang pun yang dapat berdiri dan bermegah di hadapan Tuhan. Dan ini konsisten dengan apa yang Paulus katakan sebelumnya di dalam ayat yang ke-19, pasal yang ketiga. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Saudara, hukum Taurat itu ditunjukkan supaya tidak ada seorang pun yang bisa bilang begini, aku bisa melakukan itu semua. Dan kalau aku berhasil, itu karena aku. Karena tidak ada seorang pun yang bisa taat sempurna kepada hukum Taurat. Jadi dengan kata lain saudara, waktu kita melihat dan mendekat kepada hukumnya Tuhan, maka kita bukan melihat betapa baiknya diri kita, tapi justru kita melihat betapa kotornya diri kita. Hukum sesungguhnya menegaskan ketidakmampuan kita yang mutlak. Nah, disinilah sebetulnya kita sadar bahwa kita hari ini tidak butuh perbaikan moral. Kita membutuhkan penyelamatan total. Kita tidak sedang membutuhkan perbaikan moral seolah hidup kita hanya perlu sedikit diperbaiki. Kita membutuhkan penyelamatan total. Karena masalah di dalam hidup kita bukan sekedar kurang baik. Tapi jauh lebih dalam dari itu. Dan kalau Injil menyatakan, kalau keselamatan itu adalah kasih karunia Allah melalui iman. Pertanyaannya sekarang, apakah hukum Tuhan itu masih berguna? Paulus menjawab ini dengan jelas. Ayat 31 mengatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. So, banyak orang Kristen mengira sudah terima anugerah Tuhan itu artinya Tuhan itu menurunkan standarnya. Hukum Taurat tidak usah dilakukan. Enggak, saudara.
Tuhan tidak menurunkan standarnya. Standar Tuhan tetap adalah kesempurnaan. Tapi kalau itu standarnya Tuhan, maka akan muncul sebuah ketegangan. Kalau Tuhan mengampuni orang berdosa tanpa menghukum dosa, maka keadilan dan hukum Tuhan diabaikan. Kalau Tuhan menghukum semua orang berdosa, maka tidak ada seorang pun yang selamat. Dan sekali lagi, Tuhan tidak pernah menurunkan standar kesempurnaannya. Dan alih-alih dia membatalkannya, justru di dalam Injil kita melihat hukum Tuhan diteguhkan. Bukan melalui Abraham, bukan melalui Daud, tapi satu pribadi yang namanya Yesus. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Dia satu-satunya pribadi yang benar-benar menegakkan hukum. Buktinya di mana, saudara? Kristus menghormati hukum di dalam hidupnya. Dia menghormati hukum Allah di dalam seluruh hidupnya. Di dalam bahasa teologi ini disebut sebagai active obedience. Bahwa Yesus menjalani hidup yang seharusnya kita jalani, tapi tidak pernah sanggup kita jalani dengan sempurna. Dia lahir dari seorang perempuan, takluk di bawah hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4 mengatakan itu. Di dalam seluruh hidupnya dia menggenapi setiap tuntutan hukum itu. Bahkan tidak ada satu titik pun, tidak ada satu iota pun yang ia abaikan. Matius 5 ayat 17, 18 mengatakan itu. Bahkan segala kebenaran dan kehendak Allah, ia lakukan itu dengan sempurna. Saudara ingat waktu Yesus dibaptis, ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Di dalam hidupnya dia menjalani hidup secara sempurna, takluk di bawah hukum Taurat. Dan bukan hanya di dalam hidupnya, Kristus juga menghormati hukum di dalam kematiannya. Dan di dalam teologi ini disebut sebagai passive obedience. Bahwa Yesus bukan hanya taat di dalam hidupnya, tapi dia menerima hukuman yang seharusnya ditanggungkan kepada kita. Dan kita tahu hukum itu selalu menuntut sebuah hukuman atas dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Dan itu semua ditanggungkan kepada Kristus dengan sempurna. Bahkan kalau kita membaca Filipi 2 ayat yang ke-8, di situ dijelaskan bagaimana dia menyerahkan dirinya dengan taat sempurna. Ya bahkan taat sampai mati. Dan bahkan kematiannya bukan kematian yang biasa. Kematiannya di atas kayu salib. Ada seorang penafsir yang bernama Martin Lloyd Jones. Dia mengatakan kalimat ini. Tidak ada satu pun dalam seluruh sejarah. Tidak ada satu titik pun dalam perjalanan kisah umat manusia. Tidak ada satu tempat pun di seluruh alam semesta yang telah menyatakan murka Allah terhadap dosa. Seperti kematian Tuhan kita di atas salib. Maka dari itu saudara, salib sesungguhnya adalah wujud nyata penggenapan total hukum Tuhan. Di salib, hukum Tuhan tidak dilunakkan, tapi dipenuhi sampai tuntas. Di salib, hukum Tuhan tidak diabaikan. Dosa manusia tidak dibiarkan. Keadilan Tuhan tidak dilanggar. Justru di salib, kebenaran Tuhan itu ditegakkan. Kekudusan Tuhan itu ditampilkan. Keadilan Tuhan dinyatakan dengan gamblang. Dan tahukah saudara, di balik semua itu, ada harga yang sangat mahal. Dan ini yang mungkin bisa kita sebut dengan the cost of the cross. Harga dari salib. Salib bukan hanya tempat di mana dosa dihakimi, tapi salib adalah tempat di mana anak Allah menanggung hukuman dosa. Dan disinilah keindahan Injilnya. Dia yang sempurna diperlakukan seperti orang berdosa. Dia yang benar dihakimi seperti yang bersalah. Dia yang yang paling layak dapat aplaus dari Tuhan, ditolak dan ditinggalkan. Dia yang layak dimuliakan, ditinggikan, justru disalib,
dia ditelanjangi dan dipermalukan. Dia yang adalah anak justru berseru seperti orang yang ditinggalkan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah harga salib. Bukan sekedar paku, bukan sekedar mahkota duri, bukan sekedar luka. Harga terdalam dari salib adalah anak Allah harus menanggung murka Allah yang seharusnya ditujukan kepada kita. Yesaya 53 ayat yang kelima mengatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hukuman itu bukan untuk dia. Murka itu bukan untuk dia. Keterpisahan itu bukan untuk dia. Itu untuk kita. Tapi dia menanggungnya. Dia mengambilnya. Dan inilah harga salib. Dan kalau itu harganya, bagaimana mungkin kita masih bermegah di dalam diri kita sendiri. Saudara, hari ini, waktu kita melihat kepada salib, kita punya dasar yang baru untuk bermegah. Kalau dahulu di dalam dosa, kita bermegah di dalam diri kita. Dan Paulus bilang, apa alasan kita bermegah? Tidak ada. Itu semua runtuh. Bahkan semua kebaikan kita, pelayanan kita, apapun. Kalau tidak karena salib Kristus, itu semua seperti kain kotor yang menjijikkan. Tapi hari ini, waktu kita melihat kepada salib, kita punya dasar bermegah yang baru. Karena kita tahu di dalam Kristus, kita diselamatkan, kita dipulihkan. Akhirnya saudara, Injil membebaskan kita dari pencarian akan aplaus. Membandingkan diri dengan orang lain. Dan hari ini memampukan kita untuk berkata, kalau Kristus menjadi kemegahanku, maka kehilangan apapun tidak akan menghancurkanku. Karena Kristuslah kemegahan kita. Itu akan menghasilkan ejekan kepada dunia. Sehingga kita bisa berkata, dunia hari ini tidak lagi menentukan nilaiku. Dunia tidak lagi menjadi standarku. Dan ini memberikan kepada kita kebenaran yang membebaskan. Dari approval manusia dan detachment, keterpisahan akan cinta, keterpisahan dari cinta akan dunia. Dan Paulus dengan konsisten mengatakan hal yang sama dengan kuat di dalam Galatia 6 ayat 14. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Salib merupakan solusi kemegahan kita. Kalau tadi kita menemukan masalah, salib itu menggeser cara kita berelasi, kemegahan diri menggeser cara kita berelasi dengan Allah, merusak kesatuan, merusak cara kita membaca firman. Waktu kita bermegah di dalam Kristus, maka implikasinya adalah relasi dengan Allah kita dipulihkan. Kita tidak lagi perlu membuktikan diri, melainkan kita bisa rest di dalam Kristus. Relasi dengan sesama juga dipulihkan. Kita tidak merasa lagi superior ataupun inferior, karena semua berdiri di bawah kasih karunia Kristus. Waktu kita bermegah di dalam Kristus, hari ini cara kita melihat firman dipulihkan. Kita tidak lagi menjadikan firman itu sebagai alat untuk membenarkan diri kita. Melainkan kita rindu untuk menceritakan firman itu kepada orang lain. Saudara, hari ini, apakah saudara lelah karena terus berusaha untuk membuktikan diri kepada Tuhan dan orang-orang di sekitar saudara? Hari ini Injil mengundang saudara dan saya untuk beristirahat. Saudara tidak perlu lagi takut terlihat lemah atau gagal. Karena di dalam Kristus, saudara sepenuhnya dikenal dan seutuhnya dikasihi. Apa yang menjadi reflektif kita hari ini? Saudara, hari ini apakah saya dan saudara sudah beristirahat di dalam karya Kristus? Ataukah kita masih terus berusaha untuk membuktikan diri kepada Tuhan dan orang lain? Bagaimana karya salib itu mengubahkan cara kita memandang diri sendiri dan orang lain.
Dan yang ketiga, apakah pemahaman kita tentang firman Tuhan membuat kita menjadi orang yang lebih sulit dikritik? Atau justru menjadi orang yang paling cepat untuk bertobat? Mari sama-sama kita berdiri. Saya ingin memberikan implikasi Injil untuk kita semua. Hari ini saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita perlu sadar sebagai orang-orang yang berinjil, kita tidak lagi perlu membuktikan diri untuk mendapatkan kasih Allah. Karena kita telah menerimanya melalui Kristus. Kita tidak lagi perlu takut terlihat gagal atau lemah. Karena kita sadar bahwa kita sepenuhnya dikenal oleh Tuhan dan sepenuhnya dikasihi oleh Dia. Kita tidak lagi menjadikan firman sebagai alat untuk membenarkan diri. Melainkan kita rindu untuk berbagi kabar baik Injil kepada orang lain. Karena kita tahu betapa berharganya anugerah yang sudah kita terima. Inilah Injil. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita merespon ini dengan menyanyikan pujian His Glory and My Good. Kulihat mulia Bapa-Ku dalam Kristus Yesus. Semakin ku memandangnya, makin Dia puaskanku. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mataku tatap ke surga, mulianya bagianku. Harapan dalam cobaan, padanya ku percaya. Hatiku Dia selaraskan, Dia beriku kekuatan. Berjalan mengikut Yesus, meski ku tak mengerti. Ku tahu Tuhan bekerja, mulianya bagianku. Hanya bagi Dia kemuliaan. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Sama-sama katakan, ku akan bermegah. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Lihat lengannya terentang di atas salib itu, yang mereka anggap lemah, layaknya pujianku. Tuduhan yang menimpaku pada salib di bangku, ya ku tahu Dia selamatkanku, mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Akan ku jadi tiada, agar Kristus nyata, mencari kerajaannya yang jauh lebih mulia. Berdiri di hadapannya dengan umat kudusnya, hatiku sekarang puji Dia, sebab mulianya bagian. Hatiku sekarang puji Dia, sebab mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Baginya kemuliaan. Baginya
Mari ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan dengan jujur. Kalau boleh mengakui, seringkali kita masih mungkin mencari puji-pujian dari manusia. Kita mungkin masih membandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan diam-diam, mungkin kita merasa lebih baik dari orang lain. Hari ini kita mau sama-sama bertobat dan memohon supaya hati kita bisa diselaraskan kembali dengan kehendak-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang dengan hati yang hancur. Mengakui bahwa seringkali kami mencari nilai diri kami di luar Engkau. Kami mencarinya melalui pencapaian, perbandingan, dan pengakuan dari manusia. Bahkan kami juga lebih sering mengejar pembenaran di mata manusia daripada kebenaran-Mu. Oh Tuhan, ampuni kami. Kami datang berdiri di hadapan salib-Mu, tempat di mana kesombongan kami diruntuhkan, dan anugerah-Mu dinyatakan dengan begitu jelas. Tuhan, hari ini ajarlah kami untuk berhenti bermegah di dalam diri kami, dan belajar bermegah hanya di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran Injil-Mu. Sekarang kami tahu bahwa kami tidak lagi perlu membuktikan diri kami. Karena di dalam Kristus kami telah diampuni dan diterima dengan sempurna. Tolong kami Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran ini. Dan boleh beristirahat di dalam anugerah-Mu. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus membebaskan kita dari kebutuhan untuk membuktikan diri. Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna meneguhkan identitas kita sebagai anak-anak-Nya. Dan persekutuan dengan Roh Kudus memampukan kita untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Pulanglah, pergilah, dan bermegahlah hanya di dalam Yesus Kristus. Yang percaya dan yang terima sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Happy Sunday and God bless you.